Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 hal dalam penulisan seminar proposal dan tugas akhir yang merupakan bagian dari penulisan karya ilmiah ya. Yang pertama penulisan referensi, yang kedua heading, yang ketiga adalah caption dan cross reference. Ini saya lakukan karena ada banyak mahasiswa yang tidak menerapkan 3 hal ini dalam penulisan tugas akhirnya. Oke, kita bahas yang pertama penulisan referensi. Di sini ada file baru. Kita menuliskan sebuah tulisan ya. Misalnya kita asal dulu ya. Kemudian kita ingin menuliskan sebuah referensi, maka kita bisa melakukan seperti ini. Di Word itu ada fungsi reference, kemudian insert citation, dan kita bisa memilih banyak beragam referensi style ya, gaya-gaya referensi. Nah, karena kita belum masukkan apa-apa di sini, maka kita perlu masukkan ya referensi yang akan kita cantumkan di sini. Kita ambil contoh misalkan referensi ini ya. Ini merupakan sebuah jurnal dengan judul ini, Sistem Pendeteksi Jatuh Variabel untuk Lanjut Usia Menggunakan Resolusi dan Gyroscope. Kita copy, kita masukkan sini, klik manage source. Ini yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kita buat baru. Kita pilih type of source-nya jurnal artikel, karena di jurnal. Kemudian judulnya ini, author-nya kita copy, kita paste. Di antara penulis ini kita pisahkan dengan titik koma. Ya, seperti ini ya. Pakai spasi boleh, pakai atau tanpa spasi pun boleh. Kemudian nama jurnalnya ini ya, kita masukkan ini. Tapi bagusnya jangan tulisan besar semua ya. Journal of Applied Electrical Engineering. Tahunnya itu 2019. Halamannya halaman 44 sampai 48. Volume 3. Isu atau nomor ya, nomor 2. Oke. Setelah selesai, oke kita masukkan ke sini. Ya sudah otomatis di sini ya. Kalau kita delete juga boleh, akan jadi hilang. Oke, sudah masuk ke dokumen kita ya. Maka kita sudah bisa masukkan di sini. Insert citation sudah muncul ya. Nah, kita mengetik lagi. Kemudian kita masukkan referensi lagi. Kita mungkin memakai apa yang sudah kita ketik sebelumnya, contohnya ini saya sudah ketik sebelumnya. Ini misalnya ya. Kita copy sini, maka sudah akan muncul di sini. Nah, kita masukkan insert citation Sinaga ini. Oke, sudah selesai. Nah, ketika kita mau membuat daftar pustaka, kan di bab terakhir, bab apa namanya, daftar pustaka ya, di bagian terakhir. Kita tinggal klik insert bibliografi atau referensi, sama aja ya. Oke, maka sudah otomatis muncul. Nanti kita gantiin daftar pustaka. Oke. Nah, ini bisa kita edit ininya ya, fontnya, kemudian seperti paragraf biasa lah, bisa kita edit semua di sini. Ya, font bisa kita ganti, Arial dan sebagainya. Tapi yang jelas kita sudah tidak perlu lagi menuliskan ini, mana yang italik, halaman yang berapa dan sebagainya. Ini sangat mudah. Atau kalau kita ingin mengubah gaya, ini kan gaya IEEE ya, style IEEE, kita bisa juga ganti menjadi APA. Nah, hanya seperti ini. Yang muncul bukan apa namanya, indeks dalam bentuk angka, tapi yang muncul adalah author dan tahun. Ya. Jadi kita lebih enak kan, kita ganti-ganti. Kita ganti kembalikan lagi ke IEEE. Nah, seperti ini. Nah, kalau di template tugas akhir kita, nah kan ini ya. Nah, ini kita masukkan
references ini masih kosong ya karena belum kita tambahkan. Kita tambahkan saja apa yang mau kita tambahkan dari ini boleh masukkan ya. Maka setelah di sini insert citation, oke, kita munculkan di sini ya. Kemudian, nah ketika kita menulis referensi lagi di sini, tambahkan ya Sinaga, dia akan otomatis ini 1 dan ini akan jadi 2 kalau kita update di sini. Nah, akan jadi 2. Jadi dia akan otomatis terupdate ya. Ini untuk enaknya kita kalau membuat ini secara otomatis ya. Karena kan kalau gaya IEEE dia mesti berurutan, tidak boleh 2 dulu baru 1 tapi 1 dulu baru 2. Nah, kemudian di bab daftar pustaka, maaf, di bagian daftar pustaka, ya ini kita tulis saja di sini. Ini kan dia mintanya apa nih? Mintanya paragrafnya normal ya, normal. Kita jadikan normal nanti. Oke, kita daftar pustaka, kita masukkan. Insert bibliografi. Oke. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, ini kita jadikan dia normal. Bentar ya. Nggak bisa nih. Kita ini dulu. Oke. Kita hapus. Ini sebenarnya tabel ini. Kalau kita lihat ini sebenarnya tabel sih. Jadi ini kita lihat di sini. Oh, ada first line-nya kita buat 0. Nah, jadi seperti ini ya. Kita kembalikan lagi. Nah, jadi ini daftar pustaka seperti ini. Bisa dimengerti ya. Nah, kalau bagaimana kalau tidak ada style IEEE di sininya di atas, maka kita bisa menambahkan di Word ya. Nanti videonya saya berikan. Ada di learning, link videonya saya berikan. Itu banyak di YouTube ya. Oke, kemudian berikutnya referensi sudah. Kita masuk ke heading ya. Jadi di template ini, dan sebagaimana template-template yang lain juga, itu kita sengaja membuat heading-heading itu sistematis ya. Jadi misalnya contoh nama bab itu kita set sebagai heading 1. Ini misalkan bab pendahuluan. Ini heading 1 kan. Latar belakang itu heading 2. Kemudian 1.1.1 itu heading 3 gitu. Nah, ini salah nih. Harusnya 1.2 ya. 1.3. Nah, jadi penulisan seperti ini kita lakukan supaya apa? Supaya nanti ketika buat daftar isi kita bisa otomatis ya. Jadi perhatikan di sini kan 11 langsung 1.3 kan ya. Nah, di sini saya sudah ganti 1.2 1.3. Di sini 1.4. Sudah saya benerin di sini. 1.5 1.6. Oke, ini sudah betul, tapi kan daftar isinya kan masih belum betul. Nah, dengan demikian kita menggunakan heading ini secara otomatis. Kita update field, selesai kan, jadi berubah tuh, 1, 2, 1, 3, dan berurutan. Jadi daftar isi ini kita buat secara otomatis, sesuai dengan headingnya. Sesuai dengan headingnya itu. Nah, kalau contoh misalnya juga saran kan halaman 11 ya. Nah, kita ganti halamannya nih, saran coba. Saran nih. Saran halaman 11 ini kita tekan kontrol, kita klik, langsung ke sini. Saran. Katakanlah saran kita jadikan halaman 12 ya. Kita enter terus ya. Di halaman
maaf halaman 22 kalau di Word-nya. Tapi kalau di sininya halaman 12. Maka di daftar isi nanti. Nah, ini kan sekarang masih halaman 11 ya. Ini kita tinggal klik update. Ya, halaman 12. Jadi sudah otomatis. Atau kalau kita ingin save ke PDF ya, save as to PDF. Nanti pun kita bisa memiliki apa yang kita miliki dalam Word ini, yaitu view navigation pane ya di sini ya, navigation pane. Nah, jadi headingnya kan terlihat ya. Bab 1, bab 2 di sini dan jadi enak lihatnya gitu. Nanti PDF pun seperti ini juga. Kalau kita save as to PDF maka seperti ini juga. Jadi kita bisa kemana-mana gitu. Yang kita inginkan di sini. Si pengguna nanti kan TA ini tidak kita print ya, maka si pengguna memiliki soft copy-nya. Maka soft copy-nya itu sudah mengandung ini, mengandung link-link seperti ini di daftar isinya. Jadi enak ya, mau kemana nih, tujuan pustaka, tinggal klik kontrol, klik tujuan pustaka, klik langsung ke tujuan pustaka. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, caption dan cross reference. Nah, caption ini kita kan di TA ini ada tabel, ada juga gambar ya. Ini contoh tabel. Ini menggunakan caption kita. Ya, jadi kalau kita ingin membuat tabel yang baru, misalnya di sini, atau di sinilah kita buat tabel sendiri. Kita buat tabel, copy dari sini aja biar cepet ya. Nah, ini tabelnya satu kolom aja, satu baris saja. Nah, kita insert caption, klik kanan ya, insert caption. Kita pilih tabel ya. Ini sudah di template TA-nya sudah ada. Tabel ya kan. Apa judulnya? Percobaan. Nah, dia otomatis akan jadi tabel 1 karena dia pertama. Nah, ya. Tabel 1. Dan yang bawah otomatis jadi tabel 2. Itu enaknya kalau kita menggunakan fitur yang otomatis seperti ini ya. Jadi kan tabel 1 yang di bawah kan. Nah, kemudian seterusnya ini akan jadi tabel 3. Karena kalau sebelumnya itu kan, ini kalau sini saya hapus. Ini update ya. Update. Dia kan tabel 1. Gitu. Bisa dipahami ya. Ini balikan lagi. Nah, itu caption. Gambar juga seperti itu ya, di gambar 1. Kalau kita membuat gambar lagi, kita copy dulu ya. Kita paste di sini misalnya. Ini mungkin yang kecil aja gambarnya. Nah, insert caption ya. Oke, insert caption, pilih gambar tuh. Udah ada di situ. Jadi gambar 1, kenapa? Karena tadi gambar yang 1 jadi gambar 2. Kita kan membuat gambar yang baru di atasnya kan. Dia akan berurutan. Test. Nah, hanya seperti ini. Ini fontnya pun udah di set ini. Bisa di set fontnya ukurannya berapa, 9 ya ukurannya. Spasinya berapa. Dan bold. Di bold itu tebal. Ini akan jadi gambar 2 otomatis. Dan ketika kita membuat daftar gambar, ini kita klik kanan, update. Coba ulang ya. Tadi kan hanya ada 3 gambar ya. Tadi kita kan bikin gambar baru yang namanya tes ya. Kita klik kanan, update field. Nah, muncul gambar 1 tes. Halamannya di halaman 4. Dan seterusnya. Jadi semua serba otomatis ya. Dan oke, itu gambar tabel apa lagi? Sudah cukup ya mungkin ya caption ya. Kemudian juga ini. Yang terakhir adalah cross reference.
Cross reference itu dia merujuk kepada caption yang kita inginkan. Contoh misalnya, jangan di close. Di sini gambar 1 contoh, lihat. Kita lihat gambar 1 di sini di bawah. Atau jangan gambar dulu, yang dekat aja di sini, tabel ya. Tuliskan masing-masing tabel 1. Nah, ini saya buat tabel 1 ini itu bukan tulis biasa, tapi menggunakan cross reference. Maka kalau kita klik, dia akan menuju ke tabel ini. Oh, ini belum diupdate nih, tadi tabel 1 belum diupdate. Oke, jadi tabel 2. Karena dia merujuk ke sini. Tabel 2, klik langsung ke sini. Atau kita ingin lihat gambar 1 misalnya, ada di sini. Perhatikan, jangan tulis begini. Ini kan manual nih, gambar 1. Kita klik juga nggak bakal bisa. Kita klik. Nah, perhatikan. Nah, terus kita reference, kemudian cross reference. Nah, kita pilih gambar. Malah nih gambar ini, gambar 1 kan yang kita pilih kan. Ini pilih only label and number. Label itu artinya gambar, number itu 1. Gambar 1. Kalau mau semuanya nanti panjang. Insert, close. Nah, selesai. Titik. Jadi kita membuat ini, kalau kita klik sini, dia akan lari ke gambar 1. Klik. Nah, langsung lari ke sini. Demikian pula dengan PDF yang kita generate ya, kalau kita save as. Jadi itu fungsinya cross reference. Oke, baik, jelas ya. Jadi kita sudah membahas bagaimana menuliskan referensi menggunakan tipe-tipe style ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan heading. Ini heading ini sifatnya wajib ya, supaya nanti ketika membuat daftar isi itu bagus, rapi gitu. Jadi kalau kita menulis tugas akhir atau seminar, nanti gunakan template ini. Baru kita copy paste apa yang kita perlu tuliskan ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah bahas juga caption dan bagaimana cross reference terhadap caption tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.